masuk di materi yang terbaru dari yang sebelumnya kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Jadi masih ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah sudah hadir semua. Tapi ada beberapa di antara kalian yang saya tidak lihat. Baik, kalau begitu saya absen saja dulu di aplikasi buku. Muhammad Akbar Aziz, Andi Reski Adilia, Hadir Pak. Andini, Sakit, Asti, Hadir Pak. Aswar, Hadir Pak. Dia, Hadir Pak. Egi, Hadir Pak. Pasha, Hadir Pak. Elisha, Hadir. Amma, Yolanda, Hadir Pak. Michael, Hadir Pak. Ali Yusuf, Hadir Pak. Melan, Hadir. Muhammad Ali Alfiansa, Agung, hadir. Alprial, Ilham, Hadir Pak. Ridho, Hadir. Afisal, Lutfi. Hadir. Lutfi sakit ya, Lutfi sakit. Ada suratnya? Hadir. Oh ada. Kali kuman paling sering kita dapati pada saat kita masih SD itu disuruh menuliskan saya tidak akan merawat lagi, bahkan sampai 1000 kali. Iya Pak. Kita anak FPL tidak usah ditulis, bilang saja sama gurunya, Bu, saya menulis, saya tidak menulis, saya menggunakan program Bu untuk menuliskan saya tidak terlambat lagi, nanti menggunakan perulangan. Wah, lebih keren lagi. Bayangkan kalau gurunya bilang, mana yang sudah ditulis? Saya bikin programnya Bu, sudah 1000 kali, jangankan 1000 kali Bu, 1 juta kali Bu, tidak ada masalah Bu. Nah, tapi kalau kita disuruh nulis, waduh, sudah bengkak ini kita punya tangan. Ya, ada video yang saya nonton, ada kelas di Finlandia, ya. Finlandia itu adalah salah satu negara yang kualitas pendidikannya terbaik di dunia. Ya, kalau di Eropa mereka terbaik setelah Inggris. Di sana mereka belajar hanya 3 jam dalam 1 hari. Tetapi salah satu pelajaran kalian bisa menerapkan penggunaan fungsi for while dan while. Setelah bisa menggunakan, nanti kalian bisa membuat programnya. Ajarin temannya yang tidak tahu, karena ya setiap anak kan, setiap orang tidak sama semua kemampuannya untuk menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Karena ada juga si orang biar sampai 1000 kali disampaikan, ya ini akan nanti ini akan menceritakan apa sih itu looping, apa itu perulangan. Ya, dari gambaran tersebut nanti saya minta kalian bisa komentar video tersebut. Apa sih yang disampaikan dari video tersebut? Baik, saya akan singkatkan videonya. Jadi yang lain tolong disimak videonya. Ini seperti kayak kasih ada urutannya. Lihat, ada urutannya. Left leg up, forward, down. Right leg up, forward, down. Kaki kiri, kaki kanan, kaki kanan, Right kiri. leg up, forward, down. Forward kita ini maju. Forward, down. Right leg up, forward, down. Left leg up, Selalu berulang. Ada yang suruh. right leg up, forward, down. Apa dia berhenti? Forward, down. Ya. Right leg up, forward, down. Robotnya akan berhenti pada saat Down. Right leg dia sudah sampai ke atas. ID saya sudah berhasil. Nah, dia sudah sampai di atas. Kita coba melakukan hal yang lain dengan model yang lain, tetapi dengan arahan yang berbeda jauh yang saya dilakukan oleh robot tersebut. What a great friend. Instead of writing everything many times, you put it in a loop and write it one time. Set up a loop with the stuff inside, Yeah. and there's only one thing left to decide. Repeat, ulangi berapa kali proses yang dilakukan oleh robot tersebut. So let's return to our robot time. Suruh lagi. Okay, we got the steps in a loop. Nah, It's on its way. dengan permintaan berapa kali harus dia melakukan langkah 6 kali 6 kali proses, berarti jelas dia harus melakukan hal tersebut sebanyak berapa kali. Beda dengan tadi, aduh kenapa dia belum selesai. Nah, artinya begitu sudah sampai 6 kali dia harus bilang hore, hore, hore.
yang nggak boleh. Tampak di video ada robot yang ditangkap, dilakukan secara berulang. Itu berulang tidak? Berulang. Ah, saya minta lagi satu perempuan. Ditangkap, dilakukan secara berulang, namun kegiatan ada yang namun kegiatan Betul sekali. Tadi kita seperti tadi yang saya sudah jelaskan, pastikan tadi yang saya cerita ada anak yang terlambat di sekolah datang disuruh sama gurunya untuk menuliskan saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 10 kali. Saya kita tuliskan betapa ribetnya nanti kalau saya misalnya saya bilang coba ketik SMK Mutiara Ilmu sebanyak 10.000 kali. Oke. SMK Mutiara Ilmu. Nah, lihat temannya akan mengetikkan berulang-ulang kalimat tersebut. Bisa mengantuk misalnya, bukan lagi Mutiara Ilmu diketik lagi. Mutiara mengantuk. Nah, sama juga dengan yang saya bilang tadi. Kalau disuruh sama gurunya 1000 kali, begitu sampai tulisan yang ke 25.000, itu komputernya jadi hang. Tahu artinya hang? Orang di sini bilang dakil. Komputernya hang karena tidak mampu melakukan proses komputasi namanya, karena prosesor yang dimiliki tidak mampu sampai ke sana. Tapi kalau zaman sekarang komputernya kan sudah canggih sekali. Jangan sampai 10.000, 1 juta kali pun dia mampu melakukannya. Nah, itulah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia while artinya lakukan ketika. Ya, while artinya ketika. Ketika ada proses seperti ini, lakukan pengulangannya. Kalau do while, do itu dalam bahasa Indonesia artinya lakukan, kerjakan. Ketika. Jadi saya misalnya bilang, kerjakan tugas ini sampai kamu bisa ya. Berarti sampai kamu bisa kan ada batasannya. Kalau saya sudah bisa, saya berhenti. Kalau saya bilang do while, kerjakan. Ya sudah dikerjakan, kapan sampainya? Nanti kalau while-nya bilang ketika kamu sudah selesai. Kalau for sudah pasti lakukan pekerjaan ini dari sekian sampai sekian, jelas. While dan do while tidak jelas kapan selesainya. Kapan apa namanya? While ini namanya while pekerjaannya di sini di dalam beberapa yang ada di dalam while tersebut. Itu sintaksnya itu betul. Tolong saya dibantu. Jangan bilang gini. Coba kamu. Oke. Nah ini karena sudah ada di tab saja ya. Bukan belajar. Ya, oke. Bisa di copy. Bisa biar cepat. Kata integer. I-nya tipe datanya adalah integer. Diisi dari awalnya adalah 1. Kayak orang, kamu mulai tulis ya, Mutiara berapa? Ya sampai 10 kali. Maka diawali dengan angka 1 untuk mengawali menulis. Kemudian lakukan ketika. Ini adalah kondisinya. Dia nanti harus berhenti penulisan Mutiara Ilmunya ketika I kurang atau sama dengan 10. Kalau bilang begini kan berarti sampai 10 kali. Nah, perintah ini dia akan mencetak tulisan Mutiara Ilmu, mencetak, begitu selesai mencetak turun lagi ke bawah, mencetak turun lagi ke bawah sampai 10 kali. Dia kenapa bisa mencetak sampai 10 kali? Udah berarti stepnya satu kali bekerja, berarti ini ada I++. Ini fungsinya agar begitu mencetak 1 kali untuk melangkah cetakan yang kedua ada perintah untuk melakukan hal tersebut. I++ fungsinya di situ. Return itu artinya kembali lagi proses dari awal sebelum urutan ke-10 ya, kelihatan hasilnya seperti ini. Baik, terima kasih. Pada pernyataan do, mula-mula pernyataan dijalankan, selanjutnya kondisi diuji. Seandainya kondisi bernilai benar, maka pernyataan dijalankan lagi. Kemudian kondisi diperiksa ulang kembali dan seterusnya. Kalau kondisi bernilai salah, maka pernyataannya tidak dijalankan lagi.
Kemudian kita lihat while. Bentuk umumnya ada dulu kata do. Do kalau dalam bahasa Inggris artinya kerjakan. Dia kerjakan dulu. Kapan selesainya? Ketika while ini sudah dibuat kondisinya apa? Kerjakan tuliskan tulisan SMK Mutiara Ilmu. Ketika dia sudah sampai 10 kali berhenti. Maksudnya begitu. Coba kita lihat bagaimana penulisannya kalau codingnya. Ya, hampir sama. Cuma bedanya tadi while-nya ada di atas. Kalau ini do-nya dulu. Sama, inisialisasinya i, integer sama dengan 1. Kemudian kita cetak tulisan SMK Mutiara Ilmu. Dicetak sampai kapan? Sampai dia itu yang membantu saya ketika saya sakit adalah tetangga saya. Kita RT sebenarnya enak dihalalkan itu yang namanya copy paste. Coba kalau di matematika, kalau tetap dia akan melakukan proses pencetakan tulisan SMK Mutiara Ilmu sebanyak 10 kali dengan urutan yang kayak seperti ini. Apa saja yang akan kita mau cetak, sepanjang kondisi yang kita sebutkan terpenuhi, dia akan mencetak terus. Ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi, dia akan berhenti. Silakan dulu. Cuma tadi saya katakan kelompok uncounted loop itu dalam perulangan ada yang while dan ada while. Nah, ini tadi while. Lihat contohnya, dikumpulkan dalam satu tempat. Kalau tadi ada tersendiri ini dimulai berapa, ada tersendiri apa kondisinya, ada tersendiri berapa incrementnya. Increment artinya penambahan nilainya setiap satu kali bekerja. Ini simple. Makanya yang paling saya senang menggunakan ini adalah for. Ya, saya masih ingat juga dulu ada tes waktu itu di kampus penerimaan pegawai Alfa Midi, Alfa lah pokoknya. Kalau sudah, saya mau kasih tugas setiap kelompok bikin juga. Oh ya, sudah hasil. Ternyata sama lagi hasilnya. Jadi kalau dipikir-pikir, yang paling banyak screennya di antara semua yang tadi pasti yang paling pendek ini adalah for. Dan lebih simpel. Ya, lebih simpel. Oke, silakan dulu kita bangga. Asing per kelompok diusahakan satu kelompok itu sama semua pekerjaannya. Tolong diajarkan ke temannya. Silakan buat ulangan terserah mau pakai while atau for. Nanti kalau sudah saya akan panggil per kelompok untuk mendemonstrasikan di sini. Silakan. Salah satunya saya. Silakan diskusikan dengan temannya. Kira-kira apa yang mau di. Genap dari 1 sampai 10 diambil angka genap saya jadi 2, 4, 6, 8 sama 10. Bisa dibetulkan dari angka genap itu dari 1 sampai 20 bisa. Bisa. Sampai 1 enggak berhasil Sudah ada hasilnya didapat? Oh, satu juga. Ada yang menggunakan while, ini tidak ada yang memakai while. While, oh, ada yang pakai while. Baik, saya mau minta dulu. Sudah ya atau belum? Sudah. Karena tidak terlalu ribet sebenarnya. Saya minta kelompok paling bontot. Iya, kelompok 5 kita undang ke praktikum ya. Jadi ini kita baru coba-coba dulu.
praktikum, saya minta yang lagi canggih lagi. Misalnya kita bikin perulangan yang nanti tampilannya mirip, ada error. Oke. Wah, ternyata pakai Word ya. Mantap. Saya juga biasa bikin programnya pakai Word. Ini ceritanya nanti akan bikin apa ini? Oh, tulisan. Oh, ada tulisannya. Perulangan. Oh, perulangan beberapa. Kalimat, oke silakan. Jadi alhamdulillah semua kelompok tampil angka 10. Mantap sekali. Silakan duduk. Dual atau form untuk program perulangan CPNS. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Saya masih berumur 21 tahun. Saya masih ingat sekali. Pertanyaan yang sama saya berikan ke dosen saya, yang namanya Bapak almarhum Iwayan Simpen namanya. Beliau adalah dosen saya, merupakan salah satu dosen favorit saya. Ketika pertanyaan itu saya sampaikan, Pak, mana sih yang lebih enak dipakai, Pak? Pakai while, do while, atau for? Jawabannya simpel. Menurut kamu, yang mana yang nyaman dipakai? Oh, ternyata balik ke saya. Sama juga tadi kalian waktu mengerjakan. Yang mana kira-kira dianggap nyaman kita pakai, ya itu tidak apa-apa. Masalah baiknya itu tergantung dari kita, ya. Jadi saya pernah duduk dengan teman saya. Saya ingat sekali itu sambil cerita dia mengerjakan program yang paling banyak dia kerjakan itu adalah for. Saya tanya, kenapa program paling banyak for di sini? Dia bilang, ini favorit saya. Sampai sekarang pun juga saya ikut teman saya juga itu. Ya, saya jelas ya. Masih ada satu kali lagi. Saya, apakah perulangan dapat digabungkan dengan pernyataan kondisi if di dalam penggunaannya di C++? Penggunaan if angka 1 sampai 100. Saya hanya memilih beberapa angka tersebut dengan kondisi tertentu. Yang pastinya pakai menggunakan pilihan kondisi if. Bisa sekali. Saya rasa pertanyaan ini akan terjawab nanti kalau ada kita coba mengkombinasikan perulangan dengan kondisi yang ada. Itu akan terjawab nantinya. Jelas akan kita lihat penggunaan perulangan ini bisa disandingkan dengan yang lain. Ya. Banyak baris kode yang pada dasarnya cukup diketik sekali. Untuk itulah program perulangan digunakan. Wow. Artinya Perulangan atau di dalam bahasa Inggris bisa disebut loop adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. mengulang beberapa kali. Perulangan while digunakan untuk kondisi perulangan di mana banyaknya perulangan tidak dapat dipastikan pada saat penulisan program. Perulangan for digunakan untuk kondisi perulangan di mana jumlah perulangan telah ditentukan di awal. Dan perulangan while ini kita harus memahami alur logika program yang dibuat. Banyaknya perulangan ditentukan pada saat program mencapai kondisi false. While dan while yang pertama, for untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya, sudah jelas tadi kita sudah lihat. While untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya, tadi saya katakan ini masuk dalam kelompok uncounted loop. Pengajakan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih bernilai true, maka looping akan berlanjut. Sementara while untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya, instruksi akan dijalankan. Selanjutnya ada lembar observasi. Lembar observasi itu adalah kalian memberikan centang. Saya melakukan salah tidak? Saya direfleksi. Pijat refleksi, jangan anggap ini adalah pijat refleksi. Jadi tolong diisi ya. Kurang saja, kamu gabung saja di teman-teman.
Kolomnya tidak terlalu banyak. Saya dengar-dengar lampunya akan mati nih jam-jam 2-an. Jangan amin loh. Oh iya. Oke, baik. Ini kalau sudah ini pertemuan kita dengan membaca doa, silakan ketua kelas. Monggo, silakan. Siap. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa sesuai masuk doa dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.